Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus kita yang hari ini mengambil waktu atau menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat berharap setiap kita memulai hari bersama dengan firman, memulai hari bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya janji firman Tuhan itu yang pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, firman-Nya terlebih dahulu. Itu yang kita cari, itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Maka janjinya Ia akan menambah-nambahkan segala apa yang baik ada dalam kehidupan setiap kita. Kita rindu hidup kita selalu dibersihkan. Kita rindu hidup kita selalu dimurnikan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kita ada oleh karena anugerah, kita ada oleh karena kasih setia Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami, yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dan secara khusus sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami minta hikmat, kami minta pewahyuan dari Roh Kudus untuk mengajarkan kami, mengarahkan kami, menuntun kami ke dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang kelima, bagian A. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika ini? Dia mengatakan seperti ini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja. Lihat saudaraku, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika pada saat itu dan sekarang buat setiap kita bahwa Injil, perkataan kabar baik, firman Allah itu tidak hanya disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya Injil berkuasa. Amin. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa renungan ini saya bagikan setiap hari. Dan program ini bernama Bible and Coffee. Karena saya rindu setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang kita dengar 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi kalau ada sesuatu yang kita dapatkan, bukan soal berapa banyak engkau baca firman, tapi apakah firman Tuhan itu menetap tinggal dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Injil itu berkuasa. Bukan hanya disampaikan dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, dengan kecakapan bersilat kata saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi karena Injil adalah firman Allah, karena Injil adalah berkuasa dan kuasa oleh Roh Kudus itu menyertai pemberitaan Injil. Ini yang kita percaya, bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Firman Tuhan menuntun kita ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara, kalau kita mau jujur, tanpa kita sadari, ada perubahan-perubahan karakter dalam hidup kita tatkala kita merenungkan firman. Betul? Ya. Kenapa? Karena firman Allah berkuasa. Makanya dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17, Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lihat saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dengan kata lain, ketika Rasul Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan firman Allah, Rasul Paulus tahu betul bahwa apa yang disampaikan itu tidak akan sia-sia. Haleluya. Demikian pula kita yang mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, karena Allah sendiri bilang begini, firman yang keluar dari mulutku, lihat saudaraku, firman Tuhan bilang tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Dengan kata lain, firman itu berkuasa, firman itu akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil. Maka Rasul Paulus tahu betul akan rahasia ini.
Jadi ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengingatkan kepada jemaat Tesalonika maupun jemaat di Roma pada saat itu. Injil berkuasa karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan ketika menyampaikan Injil maka ada kekuatan oleh Roh Kudus dan memiliki suatu kepastian yang kokoh. Dia juga mengingatkan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak didiknya, Timotius. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 3. Ayat 16 dan 17, apa yang dia katakan kepada orang muda Timotius ini? Dia bilang begini saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Sama-sama bilang sama saya, bermanfaat. Sama-sama bilang sama saya, berguna. Amin. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Ayat 17. Supaya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau Rasul Paulus bilang seperti ini, dengan kata lain kita harus sadar dan mengerti bahwa setiap hari kita perlu firman. Kenapa? Supaya kita tahu di mana kita salah. Karena Alkitab juga katakan ketika kita merenungkan firman, ketika kita membaca Alkitab, maka kita sama seperti sedang melihat cermin. Kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita tahu dan itu harus kita perbaiki. Amin. Karena kita sudah tinggal dalam terang, maka terang itu yang akan menerangi setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sehingga akhirnya kita mesti berubah. Dalam hal ini kita akhirnya mengerti bahwa firman Allah, Alkitab, Injil itu adalah mengubahkan hidup kita. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita memahami betul, kita perlu firman Allah setiap hari. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kita dan kita rindu diubahkan, maka setiap hari kita mau merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan karena kita tahu kebenaran. Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Oh haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa pentingnya firman Tuhan setiap hari kita dengar. Enggak peduli siapa yang menyampaikan, selama itu berdasarkan firman Tuhan dan engkau melihat ada kebenaran, saudara dikasih dalam Tuhan, maka engkau akan mengalami perubahan. Dan saya teramat yakin dan percaya orang yang tertanam dalam firman, orang yang terus merenungkan firman, selalu akan mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena yang pertama firman Allah berkuasa. Yang kedua firman Allah membersihkan hidup kita. Yang ketiga firman Allah memperbaiki kelakuan kita. Dan yang keempat firman Allah mendidik kita untuk hidup dan tinggal dalam kebenaran. Jadi pertanyaan sekarang, maukah kita tetap tinggal dalam firman-Nya? Maukah kita tetap terus merenungkan firman-Nya? Atau kita lebih memilih melakukan hal-hal yang bersifat tidak kekal dibanding kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Karena itu adalah sebuah keputusan. Amin saudara. Setiap pagi kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah saya pagi hari membuka mata saya harus mencari Tuhan, atau saya mementingkan ego saya, ya saya baca koran, saya minum kopi, saya sarapan. Saudaraku, carilah firman, carilah Allah pribadinya terlebih dahulu, maka dia akan menemukanmu. Dan ketika dia akan menemukanmu, maka kita menemukan jati diri kehidupan kita. Kita akan menemukan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan berjalan ini. Doa saya menyertai setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa firman Allah berkuasa. Apa yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu ya Bapa dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Itu sebabnya hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa firman Allah berkuasa, Injil berkuasa menyelamatkan setiap kami yang percaya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan karena apa yang Tuhan ilhamkan dengan perkataan firman-Mu itu berkuasa, bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kami dan tinggal dalam kebenaran yang ada. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun setiap umat Tuhan berada. Hamba mengucapkan berkat biar setiap kami diberikan rasa lapar dan haus akan kebenaran setiap hari, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ada saja selalu
hikmat daripada Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran, sehingga kebenaran itu yang selalu memerdekakan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah tinggal dalam firman-Nya. Karena firman Allah berkuasa. Firman Allah menuntun kita ke dalam seluruh janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.